Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Kita punya bintang tamu berikutnya, yaitu Pak Dhani Hernowo, ya, bukan Ahmad Dhani tapi Dhani Hernowo. Tapi kalau ini Ahmad Faiz digabung dengan Dhani Hernowo jadi Ahmad Dhani, Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, malam ini adalah malam yang sangat istimewa karena penuh aura magis, karena kita akan membahas tentang mantra-mantra ini, ya. Mantra seperti apa kita tanya pada ahlinya ini. So, Bapak Ibu, saya didampingi oleh Mas Dhani Hernowo. Beliau ini adalah sahabat saya, mungkin di antara yang paling lama. Kita udah 20 tahun lebih. Sejak tahun 96 ya Mas ya, kita 96 ke 2020, 24 tahun kita telah bareng, karena beliau teman kuliah saya Bapak Ibu di Fakultas Psikologi UNAIR, dan sampai sekarang kita masih terus satu perusahaan, sehati setujuan begitu. Dan beliau ini yang tahu suka duka saya dari awal sampai sekarang, tahu sisi terang maupun sisi gelap saya. Jadi ya tahu banyak hal. Dan kalau Anda tahu, sebelum saya bikin SEF kan saya bikin namanya Holistic Person Empowerment System, itu saya kembangkan di Fakultas Psikologi, dan Mas Dhani inilah teman diskusi saya untuk bikin materi HOOPS itu. Dan ketika bikin SEF pun, training pertama kami adakan di UNAIR, waktu itu juga Mas Dhani juga yang ikut membantu kita. Pokoknya beliau selalu ada lah di suka duka hidup saya, di saat-saat momen-momen terpenting dalam hidup saya, beliau selalu ada. So, Bapak Ibu, hari ini Mas Ahmad Dhani, sarjana psikologi, akan memberikan materi tentang 5 kata-kata atau 5 kata-kata yang kalau Anda ulang terus, yang disebut dengan mantra, itu akan membuat hidup Anda jauh lebih baik. Nah, untuk itu sebelum saya putarkan slide-nya, mungkin Mas Dhani boleh memberikan sepatah 2 kata Mas, sambutan buat kawan-kawan. Baik, Mas Faiz, terima kasih. Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas ini? Bapak Ibu sekalian, mohon merespon beberapa orang. Ya. Apakah suara saya sudah cukup jelas di sana? Kalau bagi saya cukup jelas, Mas Dhani. Kawan-kawan yang lain? Ini ada Bu Rita, Semarang, gimana Bu? Bu Wiwi, Solo, bagaimana Bu Wiwi Solo? Apakah suara saya sudah cukup jelas di sana? Monggo 1-2 orang merespon ya. Pak Kadarisman, oke jelas, alhamdulillah. Pak Revo ada 2 ini, satunya Bu Mawar ya. Bu Mekar juga pakai nama Reva. Jadi ada 2 Pak nama Revanya ini. Ini mantra double ini namanya ini ya, ada 2. Bu Cucu Malang Bu, Arema. Assalamualaikum Bu Cucu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bu Cucu? Saya juga di Malang ini Bu Cucu. Jangan nggak ngajak saya ngopi. Ya baik kawan-kawan sekalian. Mas Harun, Bandung. Oke Mas Harun. Udah ngumpul ini Indonesia. Sabang sampai Merauke. Jadi gini Bapak Ibu, 5 mantra cinta, okay? Judulnya materi saya hari ini. Ini mungkin di antara kawan-kawan trainer yang lain ini termasuk materi yang paling baru. Jadi dalam hal ini masih dalam pengembangan, penggodokan, sehingga saya di sini berharap bersama kawan-kawan itu mencari metode yang paling pas, ya. Jadi peran saya di sini tuh bukan orang yang paling pinter, guru yang paling tahu, trainer yang ngasih tahu, enggak, ya, enggak sama sekali, karena masing-masing orang itu punya spesifikasi tersendiri dalam menggunakan kata-katanya. Jadi nanti prosesnya lebih banyak gini Mas Faiz, kita sharing ya. Saya memberikan guidance-nya. Kenapa ini kok penting? Mengapa kita kok harus menggunakan kata-kata ini? Ya, manfaatnya apa? Dan setelah itu, terus bagaimana cara membikinnya? Yang itu customize
masing-masing orang itu bisa jadi beda. Jadi mohon jangan salah paham Bapak Ibu ya. Dan iya. Bukan di sini saya yang paling pinter, paling ngono. Setelah itu saya ngasih rumus mantra-mantranya untuk Anda gunakan, itu tidak. Ayo kita sama-sama mencari ya, kita sama merumuskan, tapi saya bantu Anda melihat guidance-nya. If you know the why, you will find the how. Kalau Anda merasa ini sangat penting ya, nanti caranya akan ketemu, entah bagaimana. Nah, jadi di sini kita belajar bersama, saya kasih guidance-nya. Moga-moga nanti di akhir acara kita benar-benar punya mantra, sesuatu, kata-kata yang tak ulang berkali-kali, sehingga membuat kita lebih baik. Hidup kita lebih positif, dan Jadi, kita jauh lebih bahagia. Itu Mas Faiz. Akhirnya yang menemukan mantranya masing-masing orang, Mas ya? Oh ya, masing-masing orang kata beda-beda. Ini bukan magic yang kata-katanya harus Siro Ratu Ning Bumi atau Sun Amut Ajiku Jaran Goyang, itu enggak, ya. Atau Perkutut Putih atau Semar Mesem, enggak, Mas Faiz. Jadi, mohon jangan salah paham, ini bukan magic, ya. Okay. Tapi kita ayo belajar bersama menemukan mantra-mantra terbaik untuk kehidupan kita yang lebih baik. Oke. Mas. Mas Dani, saya tampilkan slide-nya ya. Jadi ini mantra cinta pembuka pintu jiwa. Jadi tujuan akhirnya membuka pintu jiwa ini Mas Dani ya? Oh iya. Oke. Iya, karena kalau membuka pintu ijab kabul bisa nggak ini kira-kira? Kayak Kang Harun dan kawan-kawan yang ini gini Mas Faiz, ini pentingnya kawan-kawan yang masih jomblo ya. Dalam meramu kata-kata cinta itu, terutama untuk kawan-kawan yang masih single ya, nanti kita akan tahu, misalkan perempuan ya, itu cowoknya mendekati, itu tulus apa modus. Akhirnya ngerti, oh ini kayaknya modus ini, nggak tulus ya. Jadi Mas Faiz, ini bisa Anda aplikasikan untuk kehidupan kita secara nyata ya. Jadi, tapi juga hati-hati Bapak Ibu. Kenapa saya mau tanya Mas Faiz, kenapa banyak perempuan itu sakit diabetes Mas Faiz? Tahu nggak jawabannya? Kenapa Mas? Ya karena mereka terlalu sering menelan janji-janji manis Mas. Oh, gitu. Karena kebanyakan gula, perempuan banyak menelan janji-janji manis, akhirnya mereka kena diabetes. Jumlah orang diabetes perempuan lebih banyak dari laki, Mas. Ya. Kalau laki-laki biasanya kena sakit apa kira-kira? Sakit mata. Kenapa? Loh, kelemahan pria itu di matanya, Mas Faiz. Oh, kalau itu udah nggak kuat. Kan tahu perempuan cantik, seksi itu kelepek-kelepek. Lah, perempuan itu kelemahannya di telinga. Makanya sakitnya diabetes. Karena banyak menelan janji-janji manis. Dari situ nanti kita bisa tahu, oh mantranya nggak cocok ini gitu. Harusnya saya ubah sehingga saya tahu modusnya orang yang mau menjalin hubungan dengan saya. Ya, itu Mas kira-kira. Saya kenalkan sedikit Bapak Ibu, Mas Dani ini tadi sudah saya kenalkan. Beliau lulusan Fakultas Psikologi UNAIR. Kalau Anda ke UNAIR tanya Dani Ernowa angkatan berapapun saya kenal karena beliau ini Nokia ya, connecting people. Jadi sayangnya Nokia sekarang udah nggak begitu muncul Mas, adanya Apple. Ya. Mas. Ini selalu trainer senior kita. Nah, terus ini definisi kata-kata. Bisa dijelaskan Mas apa definisi kata-kata ini Mas? Maksudnya apa Mas? Jadi gini, kenapa saya gunakan mantra Mas Faiz? Kayaknya gaib ya. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan dunia gaib, enggak. Cuman kata-kata itu memberikan efek seajaib kata-kata gaib. Benar nggak? Ya. Berapa banyak kerumitan hidup kita, ya, maupun keberhasilan kita itu ditentukan oleh kata-kata kita, gitu loh. Jadi intinya kalau kita menggunakan kata-kata yang tepat atau menggunakan mantra, itu diharapkan kita mampu menciptakan perubahan. Nah, masalahnya mantra ini mengalami peyoratif dalam bahasa Indonesia ya, kalau Anda dulu belajar bahasa Indonesia. Biasanya dikaitkan dengan halal gaib ya. Padahal juga enggak. Kita berharap bisa menyusun kata-kata yang efeknya kayak gaib. Yang merubah hidup kita secara instan. Itu enggak ada Mas ya? Kenapa? Enggak ada kaitan dengan jambi-jambi gitu enggak ada ya? Oh, enggak ada. Jambi 7 rupa, mandi di sumur 7
Sumber enggak ada. Intinya kata-kata yang positif, kata-kata baik yang kita ulang-ulang sehingga menjadi mantra, Mas. Jadi definisi mantra adalah ulang-ulang terus. Iya, pikir Mas, repetisi. Punya dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Seakan-akan dampaknya itu kayak dampak yang gaib gitu. Padahal nggak ada kaitan dengan dunia gaib ya. Ya, makanya kan kalau kita dalam agama apapun kan ada kata-kata yang selalu berulang, Mas Rais. Iya, kita dikit gitu ya misalnya. Pikir berulang, tapi saya juga yakin di disiplin agama apapun juga ada seperti itu, pengulangan kata-kata gitu loh. Karena itu bisa menembus bawah sadar kita. Otak kita kan selalu melawan gitu. Jadi kalau diulang-ulang dia menembus ke alam bawah sadar kita. Akhirnya terinstall gitu ya. Dan menjadi menjadi pemahaman. Bagaimana Mas? Jadi bukan hanya coba dijelaskan apa gimana Mas? Kan kadang-kadang kita bilang kata-kata itu hanya ejaan huruf, bunyi keluar dari mulut manusia. Enggak, dia itu kekuatan yang bisa menguatkan bila positif, namun juga bisa meruntuhkan kalau negatif, Mas Faiz. Anda ingat kata-kata Martin Luther King ya misalkan, ya pidatonya dia, I have a dream. I have a dream. Hanya dengan kata-kata seperti itu banyak orang bergerak. Tapi ada juga alumni kita, Mas Faiz, itu hanya dibilangi dikit sama mertuanya. Oh dasar kamu itu mantu bawa sial, ya ingat nggak itu ya? Itu sakit hatinya berapa lama Mas, ingat nggak? 20 tahun. 20 tahun loh, hanya dengan kata-kata seperti itu. Makanya kalau kata seorang pujangga gini, kalau satu peluru ya itu hanya bisa menembus satu kepala. Tapi kata-kata itu bisa menembus ribuan kepala loh, kayak Martin Luther King tadi itu. Atau kata-kata kadang-kadang orang-orang yang suci yang baik itu ngomongnya dikit gitu loh. Tapi efeknya bisa membuat banyak orang tergerak dan sifatnya masif. Makanya saya melihat kok banyak kerumitan hidup kita maupun kebiasaan kita itu kok dipengaruhi oleh kata-kata kita gitu loh. Makanya saya berusaha mencari rumus bersama-sama kawan-kawan ini. Ayo kita cari mantra kita. Kira-kira mana yang paling memberdayakan kita gitu Mas. Jadi kita cari bersama. Pula dengan yang sering kita omongkan gitu ya. Iya. Oke. Terus ini apa? Bukunya apa ini Mas? Word can change your brain. Jadi ada penelitian Mas. Sebenarnya ini penelitiannya panjang. Cuman karena waktu kita terbatas ya. Ini mungkin saya ajarkan nanti kalau kita ada waktu lebih luang Mas Faiz. Mungkin kalau ada kelas offline-nya ya nanti. Setelah pandemi gitu loh. Tapi intinya gini, yang bagus itu kata itu mempengaruhi ekspresi gen. Bahkan mengatur stres fisik dan emosi seperti dalam self. Jadi gini Mas, kata-kata itu kan terekam dalam diri kita. Ya. Jadi kata-kata itu mengandung getaran yang diterima oleh gen-gen kita itu Mas. Sehingga itu berpengaruh. Makanya orang kalau emosinya lagi, Anda sepintar apapun ya. Kalau lagi disentak bojone misalkan ya, dimarahi istrinya, kata-kata kan itu ya, itu pinternya hilang Mas. Oh gitu ya. Jadi bodoh kadang-kadang disentak bojonya gitu ya. Loh, saya ketemu orang alim berkali-kali Mas. Itu kalau di rumah lagi repot, lagi ruwet, wah itu pinternya hilang. Iya. Tapi juga gini, Anda pernah tahu Edison ya? Itu pernah dikeluarkan dari sekolah. Pernah dengar ceritanya ya? Iya. Gurunya ngasih surat ke ibunya. Suratnya itu dibacakan ke depannya Edison. Ibunya bilang gini, anak Anda terlalu jenius atau terlalu pinter. Kami tidak mampu untuk mendidik dia lagi ya. Silakan Anda didik di rumah. Silakan Anda didik sendiri di rumah. Edison seneng kan? Sampai dia jadi penemu, jadi orang besar. Ingat ya? Iya. Lah setelah dia sukses, ibunya meninggal, dia bongkar-bongkar rumah. Gitu loh. Bongkar-bongkar rumah, nemu suratnya tadi. Ternyata berkebalikan dengan yang diucapkan ibunya gitu loh. Nah, betapa cerdasnya seorang ibu rumah tangga seperti Ibu Edison itu menggunakan kata-kata untuk mengubah hidup anaknya yang dari idiot dibilang sekolah nggak mampu, nggak bisa, menjadi penemu besar di abad ini. Kata-kata Mas, just be careful with your words. Hati-hati dengan kata-kata Anda, bisa mengubah perasaan Anda, bisa mengubah gen Anda, pada akhirnya bisa merubah nasib Anda nanti. Kayak gitu. Oke. Ya.
Kalau ini bagaimana Mas Dani? Mengapa Ya, kita kalau perlu? ini kan tiap hari kita itu kan orang normal itu kan selalu ngomong, Mas. Oke. Nah, kadang-kadang kita sendiri trainer kan dibayar karena omongannya kita ya. Oke. Dengarkan orang karena omongan kita. Makanya komunikasi itu kebanyakan menggunakan kata-kata. Itu hal yang paling dekat dengan kita, Mas. Kalau menurut riset ya, wanita itu mengeluarkan hampir sampai 20.000 kata-kata setiap hari. Kebanyakan wanita ya, bukan semuanya. Karena beberapa mereka introvert. Ya. Tapi kalau pria itu hanya sekitar separuhnya. Maksimal 10.000 dalam sehari. Makanya jangan heran kalau wanita itu banyak bawel, banyak rewel ya. Karena memang Wah, dari build-in-nya, dari cetakannya itu kalau tapi nggak ini ngomong pusing kan dia. kebanyakan ibu Mas Dani, sensitif ini Mas. Kenapa? Kebanyakan audiens kita ibu-ibu ini. Walah ya itu. Monggo nanti kalau mau sharing-sharing ditanyakan. Tapi bukan berat, makanya Mas Ais, karena kata-katanya banyak, harus kita arahkan ke yang positif gitu loh. Oke, baik. Justru kita menggunakan ini sebagai kekuatan kita untuk mengubah kehidupan lebih baik, ya. Iya. Ini saya baca auditori dari merekam, mengingat, meyakini, melakukan, akhirnya jadi nasib itu. Itu artinya gimana tuh Mas? Kan polanya seperti itu, Mas. Tadi kan perempuan ya, kelemahannya di telinga, omongan-omongan. Laki-laki sukanya ngomong yang manis ya. Itu kan terekam semua, Mas. Dalam pikiran kita. Oke. Yang kata-kata sebanyak 20.000 sampai 10.000 kita nggak sadar itu terekam dalam memori kita. Nah, akhirnya kita ingat, akhirnya kita yakini kebohongan, bahkan kebohongan yang kita ulang berkali-kali. Akhirnya gimana? Tidak percaya jadi. Bisa jadi dipercaya orang gitu loh. Lah, karena kita meyakini kita melakukan. Karena kita melakukan, kita jadi kebiasaan. Kebiasaan kita membentuk karakter kita, dan karakter kita itu nanti akan mengubah nasib kita. Makanya hati-hati dengan yang kita sampaikan. Just be careful with your words. Hati-hati dengan omongan yang kamu keluarkan. Gitu. Oke. Iya. Labeling teori Mas. Labeling teori kan kita sering kali menjustifikasi orang, Mas. Orang kamu dasar anak bodoh gitu kan pernah. Atau kamu dasar anak males gitu kan. Kita menunjukkan dirinya, kita melabel dirinya gitu. Hanya dengan kata-kata, tapi efeknya luar biasa. Itu bisa diingat selamanya gitu. Ini juga Bu Wardani juga mungkin ingat ya kalau saya ceritakan di training itu kan imamnya Masjid Nabawi di Arab sana itu kan Imam Sudais itu kan dulu kecilnya bandel, Mas. Tapi ibunya pinter, udah belajar ilmu ini, mantra cinta kayaknya. Ibunya beliau itu kayak ibunya Einstein, udah belajar mantranya. Jadi waktu anaknya beliau bikin kue itu Imam Sudais itu menaburkan pasir-pasir gitu loh, Mas. Oh, ditaburi pasir sama kuenya itu. Ya, ibunya kan emosi, marah gitu. Tapi untungnya dia mantranya bagus. Ya. Dalam kondisi emosi kan itu terekam sangat kuat. Seperti pelajaran chef ya. Oh, dasar kamu kayak gini, ya. Nanti kamu tak akan jadi imamnya Masjidil Haram kamu gitu. Dan itu sering diucapkan gitu loh masalahnya. Diulang-ulang terus. Bandel Jadi, apapun akhirnya diucapkan itu gitu loh. Oh kamu gitu. Dia nggak ngomong, nggak melabel. jadi makin doakan baik gitu ya. Malah doakan baik dan akhirnya jadi gitu. Oke, iya. Jadi hati-hati. Bahkan ini Masjidil Haram gitu ya. makanya saya tuh agak sayang dengan cerita dongeng di Indonesia itu Mas Faiz. Oke. Dongeng di Indonesia itu kan kayak misalkan Maling Kundang ya. Itu kalau ibunya belajar ilmu ini, wah jadi berkah itu. Iya. Tahu berkahnya dari mana? Gimana tuh Mas? Ya kan ibunya emosi marah ya, anaknya nggak berbakti ya. Terus omongannya nggak terkontrol. Sama-sama rugi akhirnya. Kamu nggak manut sama ibu, takut jadi batu gitu ya. Batu. Misalkan ibunya belajar ilmu ini Mas Faiz, kayak imamnya Sudais tadi, ibunya, kayak ibunya Edison, ya dia bilang, kamu gitu takut jadi emas gitu kan, berapa kilo itu? Kan sayang lah.
Tapi anaknya tetap jadi Mas repot nanti anaknya. Berguna, minimal kan bisa dijual, Mas. Atau minimal bisa jadi pajangan itu ya. Nah, kalau jadi batu kan sama-sama sayang, sudah kehilangan anak, barangnya nggak berharga gitu loh. Makanya hati-hati ibu-ibu ya, yang suka ngomel-ngomel sama anaknya, sama suaminya gitu, didoakan baik. Mas, kamu pulang malam, jangan dimarahi. Tak doakan cepet kaya nanti kamu, Mas. Ngono, ya gitu. Jadi suaminya semangat untuk pulang malam. Soalnya kalau pulang malam yang keluar marahnya itu kata-kata positif gitu loh. Jadi ya Kalau mengingatkan istri Mas Faiz sama kawan-kawan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira melukai kita gitu, atau buat kita nggak enak hati, pingin teriak nggak apa-apa, tapi pastikan itu mantra yang baik ya, supaya efeknya positif gitu. kalau Mas Remo Kenapa? Mas Remo tuh gimana itu? Oh, Mas Remo tuh, itu kan sudah terkenal sekali itu. Anda bisa googling videonya. Anda bisa googling videonya itu ya. Itu bahkan secara nyata dia riset ya. Ya nasi, ya air, ya macam-macam yang dia kasih kata-kata makian maupun pujian, itu kan kristalnya berbeda. Air yang dikasih kata-kata terima kasih, permintaan maaf, aku menyayangimu, itu kan kristalnya bagus sekali. Mirip, yang paling bagus kan kristalnya air zam-zam itu kalau penelitiannya dia. Padahal dia orang Jepang loh, ya nggak ngerti ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena ya air zam-zam itu didoakan ribuan orang berhari-hari, bertahun-tahun gitu loh. Doa baik yang ada di sana itu. Sehingga kristalnya itu bagus, ya. Tapi kalau kita doakan jelek, ya nasi pun jadi busuk, baunya nggak enak. Nah, padahal tubuh kita, Mas Faiz, itu 80% air, gitu. 80% air. Makanya otak kita 90% air. Nah, makanya kalau kita mengucapkan kata-kata baik, ibu, bapak pada anaknya, itu untuk kristal-kristal bagus yang membuat kehidupannya lebih baik. Jadi hati-hati dengan yang kita ucapkan. Ngubah diri Anda, ngubah otak Anda, ngubah kesehatan Anda bahkan. Kiai kalau doakan orang kan dicebul itu airnya itu ya. Dibacakan bismillah atau dibacakan doa tertentu. Sehingga punya efek positif pada yang minum nanti. Gitu, Mas. Oke. Baik, Mas. Terus ada 5 masa ini ya. Apa ini, Mas? Kata-kata, Mas. Jadi kan saya tadi kan bilangnya 5 mantra cinta ya. Ini sebenarnya nggak harus 5 Bapak Ibu, cuman kita bedakan berdasarkan fasenya. Karena masing-masing usia itu punya sensitivitas, punya kesadaran berbeda dalam menerima kata-kata. Definisi misalkan sini yang pertama anak-anak, itu kan usianya sebelum 12 tahun. Ya. Apa sih kata-kata yang tepat pada anak-anak di usia seperti itu? Di sini mungkin punya anak yang usianya di bawah 12 tahun gitu kan. Atau punya tetangga, atau punya cucu, atau punya tetangga, orang dekat kita yang masih anak-anak, Anda bisa menggunakan pilihan kata tertentu. Yang paling berdayakan anak-anak gitu ya. Ya, apa kira-kira? Nanti kita belajar bersama Bapak Ibu. Saya nggak punya mantranya yang spesifik. Harus seperti ini. Cuman guidance-nya bisa. Saya berikan guidance, biasanya anak-anak itu tertarik dengan kata-kata seperti ini. Maka kita harus nanti nyoba sendiri. Jadi tiap orang punya mantranya sendiri ya, yang unik buat mereka sendiri gitu ya. Iya, guidance-nya garis besarnya ada Mas Faiz, cuman nanti secara spesifik apa yang membuat Anda nyaman dan apa yang membuat anak itu nyaman nanti Anda temukan itu. Jadi kalau menurut saya sih malah bisa diperkaya nanti masing-masing orang itu punya mantra sendiri-sendiri. Kita bikin bukunya atau bikin tulisannya ya menjadi guidance bagi orang lain Mas Faiz berdasarkan real kondisi yang kita hadapi. Itu juga remaja, dewasa, ya, terus kalau keluarga terutama suami istri dan terakhir ketika jadi orang tua gitu ya Mas ya. Jadi orang tua apa yang sekarang mantra cinta untuk anak Mas. Gimana Mas? Tolong jelaskan gimana itu Mas. Jadi gini, ini alumni SAF semua ya, alumni SAF ya. Jadi saya ada irisan di situ. Save for the Children untuk anak-anak ini ya.
Jadi begini, isu utama anak bermasalah kan karena merasa tidak dicintai tanpa syarat, Mas Ais. Oke. Di Kalau sini kita kan bahas kita itu ya. bilang karena kita membanding-bandingkan, terus cara marah kita salah gitu kan. Sehingga mereka merasa tidak kita cintai tanpa syarat. Padahal kan anak itu tidak minta dilahirkan. Anak itu ada karena perbuatan kita. Jadi kalau menurut saya sih selain berbakti pada orang tua, Mas Faiz, kita tuh juga punya kewajiban berbakti pada anak-anak kita. Iya, iya. Karena kan mereka ada karena kita, perbuatan kita gitu loh. Mereka nggak minta dilahirkan. Jadi saya seringkali menyampaikan bahwa anak-anak kita itu guru besar bertubuh kecil, Mas. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari dirinya, dari mereka, supaya kita itu berendah hati untuk belajar dari mereka. Makanya mereka tuh kan banyak belajar kita dari mereka, Mas. Entah kesulitan, entah kebaikan kan banyak terinspirasi dari mereka. Makanya saya bilangnya ya mereka guru besar yang terkungkung dalam wadah yang kecil. Dan kita juga berbakti pada mereka karena mereka ada karena perbuatan kita. Lah kalau mereka nggak minta terus ada, kan sangat layak mereka untuk kita cintai tanpa syarat, Mas. Iya, iya, iya. Soalnya kadang-kadang orang tua GR. Loh, kamu cinta sama anakmu enggak? Loh, pasti cinta, namanya orang tua nggak cinta gimana ya? Ya pasti cinta lah. Tapi seringkali ini tidak dirasakan oleh anaknya. Maka sering-seringlah berkomunikasi, memastikan ya. Mencintai anak itu penting, tapi jauh lebih penting apakah mereka merasa kita cintai. Jangan-jangan cuma kita yang GR, mereka enggak lah. Dikonfirmasi, Mas. Oke. Jadi berikan cinta tanpa syarat pada anak. Ini basicnya. Dan itu lewat kata-kata gitu ya, Mas ya? Nah, praktekkan lewat kata-kata sehingga anak itu tahu kalau mereka kita cintai tanpa syarat gitu loh, Mas. Iya, iya. Kalian cari kata-kata Anda sendiri nanti. Oke. Nah, ini seringkali kita temukan kalau Anda ikut seminar parenting. Ya. Di seminar parenting kan seringkali kan orang tua itu dilarang untuk ngomong tidak atau jangan. Ya. Jangan naik ke atas nanti jatuh, jangan lari-lari nanti ketabrak mobil, ya. Jangan nangis, itu kan biasanya kan dilarang Mas Faiz kita. Oh. Kalau Anda ikut seminar parenting ya. Nah, kalau menurut kita itu larangan itu nggak apa-apa. Wong di Quran itu kan isinya perintah dan larangan, Mas. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, kan itu larangan itu. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menyakiti orang lain. Masa Qurannya salah? Kan enggak. Oke. Nah, cuman seringkali begini. Masa kanak-kanak, makanya ini mantra untuk anak-anak, itu mereka itu belum paham tentang perintah larangan. Kadang-kadang malah disuruh gitu loh. Jadi nanti Mas Faiz, kita tetap boleh melakukan larangan, tapi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak kita menggunakan kata-kata pengganti. Misalkan gini, jangan naik ke atas nanti jatuh. Loh, ini enggak apa-apa sebenarnya. Karena memang bisa jatuh beneran. Tapi untuk anak-anak kita ganti yang lebih positif. Mainnya di bawah aja ya sayang gitu. Kan sama berarti. Jangan naik karena mainnya di bawah saja. Ya. Baik. Bentar. Ada lagi yang berlari, jangan nangis ya. Kamu inginkan apa itu Anda gunakan kata-kata lebih memberdayakan mereka dengan kata-kata positif. Oke. Nah, itu anak-anak Mas Faiz. Oke. Terus pilihan katanya bagaimana itu, Mas? Wah, ini filosofinya ya. Hati seorang ibu itu orang kelas tempat anaknya belajar. Jadi saya juga ngambil quote-quote Mas Faiz, di mana saya merasa bergetar mendapatkan manfaat dari kata-kata itu. Salah satu mantra yang saya gunakan ya seperti itu. Hati seorang ibu ada ruang kelas tempat anaknya belajar. Saya ngalami sendiri, anak saya 3. Itu kakak, anak saya yang paling gede itu yang diingat itu lucu, kayak gini Mas. Ini mantra yang saya gunakan atau digunakan istri saya itu untuk menghibur anak-anak ya saat mereka rewel atau digendong. Ini juga mantra Mas, karena diingat-ingat sama anaknya gitu loh. Diulang-ulang mereka kecil kalau digendong itu sambil istri saya nyanyi ini Mas. Tak lilu-lilu itu ya.
Kan ini ada lagunya kan, tak lilo ledung. Orang Jawa mungkin ya. Mas kakak dan adik Kiki jadi anak-anak soleh, berbakti pada orang tua, tak lupa menolong sesama, rajin sholat dan rajin mengaji, jadi anak-anak soleh. Terus gitu mas. Terus gitu. Lah mas kakak yang gede itu tak tanyai masih ingat pak. Makanya alhamdulillah mungkin karena dekat rumah ya, anak-anak itu kalau dengar adzan itu lari ke masjid. Tidak bisa semuanya Pak, tapi setidaknya mereka tidak kehilangan akarnya lah. Kan kewajiban orang tua itu dua Mas Faiz, seperti yang saya baca di bukunya Chef ya, memberikan akar dan sayap. Akar nilai-nilai Mas, identitas dia sebagai keluarga kita yang berbakti pada orang tua gitu, nolong sesama. Nilai-nilai yang kita bawa untuk kehidupan kita gitu. Dan sayap untuk mereka mengejar mimpi-mimpinya mereka. Nah ini bisa kita berikan ya saat mulai anak kecil mantra-mantra ucapkan gitu. Makanya nanti Bapak Ibu salah satu PR-nya nanti Anda coba mencari ya kata-kata mantra Anda sendiri yang Anda ulang-ulang ya. Kalau punya anak pada anaknya. Pada anaknya. Anda tuliskan atau 4 atau 5 kata-kata yang Anda rasakan paling pas untuk anak Anda. Seperti saya tadi itu yang diingat anak saya. Nanti sampai pertemuan kedua hari Minggu nanti kita bahas efektivitasnya. Sehingga kita tahu, oh ternyata ada perubahan membaik kalau anak saya dikasih kata-kata ini. Oh ini ternyata nggak ngefek. Nah kata-kata itu kita pilah-pilah Bapak Ibu sehingga menjadi mantra kita. Gitu. PR-nya itu Bapak salah satunya nanti. Apa kata-kata yang Anda ingin paling diingat oleh anak-anak Anda itu ya? Bahkan mereka dewasa nanti loh. Jadi saya punya teman Mas Faiz itu gini, ada kesempatan banyak mengambil uang ya, karena dia ada pemerintahan. Tapi dia selamat Mas Faiz karena dia selalu bilang, aku ini anaknya ayah gitu loh. Saya kalau ingat gini agak nangis gitu loh. Agak apa ya? Agak terharu gitu, ingat-ingat gitu. Karena kadang-kadang orang tua kita itu kan ngomong pada kita sesuatu yang menjadi nilai-nilai beliau gitu loh. Mungkin yang seringkali pernah saya ceritakan ya, orang tua saya itu rumahnya dulu itu kalau di Trombol Asu itu roboh Mas. Karena orang tua saya waktu saya kecil itu yang di cuma pondasinya, atasnya itu triplek. Atasnya itu cuma triplek. Tapi di rumah seperti itu tuh orang tua saya itu menguliahkan adik-adik ibu saya gitu. Nyekolahkan gitu. Ya ayah saya cuma prinsip begini, ya wis sesama apalagi sama saudara itu saling bantu apapun kondisinya. Karena kalau orang diuji saat dia ada itu nggak kerasa, tapi ujiannya datang, kamu jadi orang baik beneran, kalau kamu dalam kesulitan bantu orang lain gitu loh. Nah, akhirnya itu salah satu yang saya ingat itu Mas. Yang mantra dari orang tua saya yang diomongkan berkali-kali itu akhirnya secara nggak sadar menjadi nilai kita. Kadang-kadang ya kita nggak punya uang pun diutangkan orang lain, makanya saya kadang-kadang merampok paus bayar Paulus ya itu Mas. Si utang saya, mari ngono saya nggak punya, saya utangan si B. Muter aja uang itu. Ya mungkin gara-gara pernah dengar kata-kata mantra di orang tua saya ya, yang membuat saya punya nilai-nilai seperti itu. Jadi Bapak Ibu ingat ya, nanti Anda cari sendiri kata-kata yang pas. Kasih contoh tadi, slide-nya mungkin saya bagikan. Anda cari yang pas. Kalau nggak untuk anaknya udah gede-gede, Anda punya cucu, sampaikan pada anaknya atau pada tetangganya atau pada cucunya. Mana kira-kira yang paling pas untuk anak-anak Anda. Nanti minggu depan kita review. Paling pas saya menggunakan kata-kata ini Mas. Dan saya dulu juga sering mendengarkan kata-kata ini dari orang tua saya. When you raise your children, you raise your grandchildren. Ya. Saat kita mendidik, saat kita ngasuh anak-anak kita ya. Itu secara nggak langsung kita tuh juga mendidik cucu-cucu kita nanti. Karena cara kita didik anak itu akan dia gunakan untuk didik anaknya dia. Jadi kalau Anda sayang, cinta sama cucu Anda, itu nanti hati-hati didik anaknya. Kalau Anda didik anak Anda baik, insya Allah nanti anak Anda didik cucu Anda juga dengan baik. Coba dicari kata-kata yang paling memberdayakan ya untuk anak-anak Anda. Karena itu akan digunakan
anak Anda, didik cucu Anda nanti. Baik. Gitu, Kalau Mas untuk Faiz. gimana ini Mas? Untuk Remaja ini. ya, kita harus istirahat dulu Mas Faiz sebentar sambil nunggu pertanyaan kalau ada kawan-kawan. Kalau ada komen atau pertanyaan Mas Faiz. Baik, coba Sambil saya ngomong berhenti apa aja ini yang disampaikan kawan-kawan ini. Instruksinya jelas ya kawan-kawan ya. Cari Anda mantra sendiri yang paling pas ya. Guidance-nya tadi. Oke, belum ada pertanyaan kayaknya ini. Ya. Kalau pertanyaan silakan dituliskan di kolom chatting ya. Biar bisa kita bahas sekarang. Nggak usah nunggu sampai selesai. Kapanpun Anda merasa ada pertanyaan yang menggelitik, silakan dituliskan di kolom chatting. Ya, sambil santai kita Bapak Ibu belajar bersama. Wow, keren. Bisa tahu saya juga. modus gitu. Itu Pak Mardhani. Iya. Kata Pak Harun asik nih. Kang Harun kenapa kok dibilang asik nih? Karena beliau mungkin jomblo, cari orang-orang yang kelihatan tulus, Mas. Bukan perempuan yang modus. Tapi biasanya laki-laki yang kasih PHP ya. Ya, kata Pak Reva, Cakno kocak nih. Ya dari dulu emang. Lah ini apa ini? Ini ada Bu Juju. Oh, Bu Juju, kakak jam bikin kangen Mas. Oh iya, ini Belgedes tapi Rembes ini. Jadi kangen DS dengan Mas Dhani. Iya. Kata-kata Pak Dhani bukannya Surabaya. Iya, rumah saya Surabaya, Bu. Tapi ini mengunjungi orang tua saya di Malang ini. Lagi di Malang, Bu Juju. Loh, gini loh Mas. Kadang-kadang ya, Bu Juju tadi itu mana tadi? Kata-kata yang bikin kangen loh Mas. Padahal saya kan ngomong Belgedes, Rembes ya. Loh itu kan mantra. Gak sadar kita sering diulang. Itu bikin kangen loh Mas. Oke. Kata-kata juga bikin kangen Mas. Belgedes sama Rembes itu kan kangen, jadi kangen ikut TS. Lah ini kita nggak sadar gitu loh. Makanya kalau bisa mulai sekarang ditata yang enak, yang baik, yang ini ada pertanyaan. Sehingga kalau mantra kata-kata untuk balita, bisakah tembang Asmaul Husna? Bentar. Benar dibandingkan itu Mak Jeleb. Bu Fardani ya. Pak Reva, bolehkah memuji anak dengan cantik atau ganteng? Lu nggak apa-apa. Jadi gini Mas Faiz, Pak Reva ya. Ini Pak Reva apa Bu Sekar ini karena namanya sama ini. Anda kalau ingat satu rahasia ya, penelitiannya Training Happy Marriage Mas Faiz, the one thing you need to know ya. Riset dari Gallup itu loh. Ya. Nah, kan ada rumah tangga yang kuat dan bahagia itu. Itu juga kata-kata Mas Faiz. Ya. Jadi di riset ya, ribuan orang ya dari seluruh dunia ya. Di mana orang-orang ini pernikahannya kuat dan bahagia. Cara tahu gimana? Satu udah menikah lebih dari 10 tahun ya. Yang kedua, kalau ditanya, seandainya kamu boleh ngulang hidup, kamu milih pasangan siapa gitu. Dia harus punya pasangannya sekarang. Tapi kalau yang laki-laki ditanya, kamu Mas, Pak, boleh milih siapapun dalam hidup ini, kamu milih siapa? Milih Asmiranda, berarti nggak lolos dia. Meskipun lama gitu loh. Jadi suami istri harus sama-sama puas dan memilih pasangannya sekarang. Nah, sama dengan pertanyaannya Pak Reva ini, itu kan ternyata yang membuat pernikahan kuat dan bahagia itu kan positive illusion, Mas. Ilusi positif, namanya ilusi kan nggak nyata gitu loh, nggak real. Yang positif, misalkan mulai kecil kan kita digendong gitu ya, dibilangi sama orang tua kita, oh anakku sing ganteng dewe gitu. Padahal ya anda Belgedes ya enggak lah, yang lebih ganteng ya banyak. Cuman kan kita bahagia gitu loh. Masalahnya seringkali kata-kata ini muncul waktu pacaran, bukan waktu menikah. Waktu pacaran kan kita temannya bilang, oh, pacarmu kok hitam sih kulitnya. Oh, meskipun hitam tapi kan manis gitu loh. Atau pacarmu kok cerewet sih loh, tapi kerjaan semua beres. Di tangan dia anak-anak beres semua. Lah masalahnya kalau sudah menikah itu kebalikannya. Istrimu cepet ya kerjanya, oh tapi cerewetnya nggak nguati gitu. Jadi ini boleh Mas Pak Reva kata-kata muji anak cantik atau ganteng nggak apa-apa. Ini kan positive illusion. Gunakan aja jari mantra.
Misalkan gini, nggak tahu nak, misalkan Bapak Anda tahu Pak Krishnamurti ya? Itu beliau ngasih nama anaknya itu bidadari ya. Jadi kata-kata indah yang dia ucapkan itu dia bikin bukunya namanya Bidadari Words. Pernah tahu bukunya Mas Eza? Ya, perusahaannya itu. Kenapa? Cetakan Bidadari Words. Hah? Jadi cetakan dia namanya Bidadari Words. Oke, ya. Buku-bukunya itu dicetak oleh itu Bidadari Words. Nah, jadi Anda akan menemukan nanti gitu loh. Apa kira-kira kata-kata yang paling pas yang Anda sampaikan pada anak Anda yang memberdayakan. Pak Krishnamurti juga ngomong gitu. Makanya jadi Bidadari Words tadi itu. Kata-kata anaknya yang memberdayakan. Kita juga boleh nanti menggunakan kata-kata itu sampai kita nemu sendiri formula yang paling pas. Ya, itu Mas Faiz. Jadi boleh Pak, bagus ini kalau Anda memuji anak Anda. Misalkan kalau sama istri kadang-kadang ngisengi, kalau dekat kamu Dek, semua hari itu seperti hari Selasa gitu. Loh kok bisa Mas? Iya, Selasa berada di surga gitu ya. Oh, gitu. Hari Selasa misalkan gitu. Sama anak-anak juga gitu bisa. Anaknya perempuan gitu kan. Ayah itu kalau lihat kamu itu perpaduan Jelo sama Dian Sastro misalkan. Ayam lihat wajahmu nak gitu kan. Jadi anak merasa dicintai dekat sama ayahnya itu seringkali karena gini figur anak ya, figur ayah yang berhasil itu. Kalau anak perempuannya itu pengen nikah sama laki-laki seperti ayahnya gitu biasanya gitu. Biasanya anak gitu, anak perempuan akan mencari figur kalau berhasil ya didikannya orang tuanya. Itu cari-cari suami yang mirip-mirip ayahnya gitu. Nah itu karena kata-kata yang sering dikomunikasikan ayah sama anaknya. Jadi jawabannya bagus Pak Reva, Anda cari yang paling pas, yang kira-kira buat anak itu berdaya dan bangga, percaya pada diri sendiri. Iya. Ini Fardani bagaimana ini Mas? Apa ini? Tanya Ibu Fardani. Tahu kata-kata pas untuk anak balita bagaimana? Soalnya kadang masih bingung. Saya sering melerai anak pertama suka pukul anak kedua. Saya katakan tangan buatnya yang adik ya. Tapi kenapa kakaknya kadang masih suka pukul adiknya? Balita baru 5 tahun Bu, kadang-kadang belum tahu kata-kata. Makna kata-kata. Kalau anak udah tahu makna kata-kata, kita berikan afirmasi positif pada dirinya. Tapi usaha Ibu Wardani udah betul, tangan buatnya yang adik, itu udah bener Bu. Tinggal yang kurang adalah ngasih contohnya, ya. Misalkan apa? Anak itu jangan disamperin kalau dia lagi bertengkar gitu loh. Nanti intensi anak itu jadi ke situ. Oh ternyata kalau aku pengen perhatiannya ibu, aku harus mukuli adik. Kenapa? Lawang aku diem-diem aja, ibu diem aja, nggak respon, nggak ada apa-apa. Tapi begitu aku goda adik, ibu datangnya aku, habis itu merespon. Jadi Bu, kasih respon itu tidak hanya saat bertengkar loh. Justru Anda sangat butuh kasih dia respon saat anak itu baik. Rukun misalkan Anda samperin. Oh baik ya gitu rukun sama adik ya nak, main bersama ya nak gitu. Jadi dia tahu, oh ternyata kalau aku lagi baik sama adik, mamaku kasih respon gitu loh. Dengan kata-kata yang baik, anak seneng. Jadi udah bener ini udah bagus, cuman ditambahi kalau dia lagi baik harus banyak dikasih intensi ke situ, bukan saat dia bertengkar. Dan pastikan anak Anda tahu, paling nggak merasakan apa yang Anda sampaikan. Oke. Belum puas Bu, sehingga nanti bisa tanya sendiri lagi nanti ya, dan ikut trainingnya ya. Jadi bisa bertanya lagi nanti. Lagi Pak Anto AB. Kalau kata-kata untuk balita, bisakah pakai tembang Asmaul Husna? Jadi gini Pak, bukan masalah kata-katanya, ya, tapi pilihan kata yang Anda terasa gitu loh pada dirinya. Kalau memang Anda merasakan Asmaul Husna, itu nyetrum di hati Anda, ya. Anda diam-diam gitu, anak ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ngasih dan penyayang. Anda merasa bahwa setrumnya ada, gitu. Anda gunakan kata-kata itu, ya. Tapi berjalannya waktu, Pak, mungkin Anda belum bisa bahasa Arab. Saat dia bisa menangkap kata-kata Anda, gunakan kata-kata yang dia pahami, ya. Sehingga anak itu bisa mengerti pesan yang Anda sampaikan. Tapi kalau pilihan Anda Asmaul Husna malah bagus sekali, Pak. Ya. Malah bagus sekali.
Catatannya adalah anak itu ngerti apa yang Anda sampaikan. Meskipun guru ngaji saya bilang kalau meskipun nggak ngerti pun kalau dengarkan Asmaul Husna itu udah bagus ya. Cuma dalam hal ini konteksnya kalau Anda mau menyampaikan kata-kata positif, pastikan dia tahu sehingga dia menerima pesannya dan dia bisa menggunakan nilai-nilai itu pada kehidupan dia. Jadi boleh Pak, balita belum tahu, makanya kita silakan dengan Asmaul Husna. Moga-moga dapat berkahnya nanti Pak. Baik, ini Pak Yusuf. Salam kenal Coach. Gitu ya. Bagaimana cara melerai adik kakak yang suka berantem? Kadang kakaknya itu suka memulai, adiknya itu melawan. Wah ini memang masalah kebanyakan kita kalau punya anak. Ya, anak saya itu laki perempuan laki-laki. Ya. Sebenarnya gini Pak, yang paling pas sebenarnya ya, paling pas ya. Anda harus memahami dulu ada fase perkembangan anak namanya. Anak-anak yang kecil itu nanti gedenya rukun sendiri kok. Anda kan nggak punya saudara banyak, kadang-kadang bertengkar gitu. Gedenya rukun sendiri. Jadi satu dimaklumi dulu Pak. Ya. Yang kedua modeling Pak. Ya. Anak itu melihat perilaku dari orang tuanya. Pola kata-kata, cara komunikasi, perilaku bapak ibunya, dan kakak-kakaknya. Jadi nomor satu Bapak Ibu, kalau Anda ingin lerai anaknya ya, yang perlu dibenahi dulu diri kita. Anda ingat pelajaran Save ya, Save for Children ya. Jika anak-anak bermasalah, orang yang pertama kali perlu di-tapping, diperbaiki adalah diri kita sendiri. Apanya yang diperbaiki? Ya perasaan Anda. Lihat anak berantem, sedihnya, marahnya, khawatirnya Anda selesaikan. Ya. Kalau aura Anda damai, tenang, adem gitu, anaknya juga kerasa kok. Anda pernah lihat fenomena gini enggak? Kalau Anda jadi ibu ya, lagi gelisah, lagi nggak enak hati, lagi marah-marah, itu bayinya nangis. Karena anak minta saran itu gitu. Tapi kalau Anda lagi tenang, damai, bayinya tenang. Anak-anak juga begitu, Pak. Ini umurnya berapa ya? Adiknya, kakaknya suka memulai, adiknya melawan. Ya, memang gitu, Pak. Memang anak-anak fasenya seperti ini. Tapi kalau Anda kasih contoh yang baik, Anda kasih kata-kata yang baik, saat mereka rukun Anda kasih intensi, insya Allah lama-kelamaan usia berubah Pak, berjalan terus, lama-lama frekuensinya akan berkurang insya Allah, dan mereka akan kangen juga saat-saat bertengkar gitu, saat dia gede nanti. Ya, dia bobo, jangan panik, santai aja ya. Ya itu kewajaran kehidupan Pak, apalagi masih usia-usia SD gitu kan ya, laki-laki sama laki-laki. Ya kalau tenangkan diri dulu, nggak usah gopo, sambil Anda terus kasih contoh yang baik, dan Anda kasih afirmasi positif, kata-kata yang baik saat mereka baik. Lagi rukun, sehingga mereka punya intensi, oh ternyata kalau aku lagi baik, lagi rukun, aku dapat perhatian orang tua saya. Mungkin demikian Mbak, jawaban. Baik, Mas Dhani, kita lanjutkan ini Mas. Kalau untuk remaja, gimana ini Mas? Bentar. Baik, gini. Kita harus paham tentang psikologi perkembangan Mas Faiz. Ya. Remajaan Anda kalau udah SMP gitu, kira-kira lebih dengarkan Anda atau dengarkan teman-temannya gitu-gitu. Lebih suka kumpul sama teman-temannya ya? Ya. Kenapa? Karena waktu-waktu remaja itu anak mulai berontak. Kenapa? Karena dia sangat energinya berlimpah, makanya mereka sangat bersemangat dan bertenaga. Mereka tuh merasa punya cara sendiri untuk menjalani kehidupan. Ya. Tapi juga sangat rentan dengan masalah. Mereka bisa putus asa gitu. Nah makanya yang saya garis tebal ini Mas Faiz ya, untuk remaja pilihlah kata-kata yang support dia, ya, agar dia bangkit dari keterpurukannya. Jadi yang diperlukan anak remaja itu kata-kata yang support dia, bikin dia percaya pada dirinya untuk melangkah ke depan, karena dia mencari identitas ini. Makanya yang digaris tebali kan yang support. Anda pilih kata-kata yang nanti bisa membuat dia terbantu, meningkatkan percaya dirinya dia, mensupport dia saat terpuruk dan membantu dia saat dia ingin bangkit. Ya. Untuk remaja Mas, spesifikasinya seperti itu. Saya jadi ingat anak saya yang kedua ini kan mau berangkat ke pesantren hari Jumat. Oh gitu, Sarah. Ya, ini akhir-akhir jadi sering nangis. Oh gitu, kenapa Mas? Ya, namanya mau pisah dengan orang tua ya, mungkin ya pikirannya banyak, ketakutannya banyak, jadi sering nangis. Jadi ya tanya kenapa nangis, nggak ada apa-apa, pengen nangis saja gitu.
Jadi yang saya lakukan ya cuman ya ngelus-ngelus, dipeluk, biasa. Oh dia nggak punya alasan untuk nangis ya sudah. Dikuatin, disupport tadi itu. Kadang-kadang mensupport itu nggak harus dengan nasihat, cukup kadang-kadang diomongin bahwa insya Allah kamu bisa, kamu pinter gitu. Ya sebenarnya itu disupport saya kira. Ya seperti itu Mas. Untuk remaja ada pilih kata-kata mensupport dia. Iya. Ini kasih contoh Bapak Ibu, Anda nggak harus pakai ini, Anda bisa cari versi Anda sendiri ya. Tapi intinya anak remaja itu kasih dia kepercayaan diri, ya, untuk tumbuh jadi dirimu sebenarnya. Karena ini banyak sekali modelingnya Mas, banyak sekali modelingnya. Saya jadi ingat risetnya anak-anak yang di daerah kumuh itu Mas, ya. Itu mereka bisa berhasil, itu karena mereka punya figur gitu loh. Ya itu di mana itu Mas dulu itu? Pernah nggak? Di Harvard sama MIT. Gimana itu dulu itu risetnya itu? Risetnya itu di Cambridge, di kota Cambridge. Yang risetnya MIT sama Harvard, dan itu longitudinal 30 tahun risetnya. 30 tahun. Dilihat anaknya ketika masih kecil, terus di mentoring begitu ya. Di mentoring selama 5 tahun. Dan ternyata antara yang di mentoring sama yang tidak di mentoring hasilnya sama. Dan yang di mentoring malah jadi sedikit lebih manja gitu. Jadi tidak lebih berhasil juga tidak secara karir nggak lebih berhasil. Kemudian dari tingkat kecanduan alkohol ternyata yang mirip-mirip, dan itu sampai diikuti 30 tahun kemudian hasilnya sama. Lalu direview lagi sama David McClelland, itu psikolog Harvard terkenal yang bikin AMT itu. Dia temukan yang salah pertanyaannya. Jadi salah, kenapa kok pertanyaan penelitiannya itu tanya fokusnya itu ke apa yang salah dengan anak-anak ini. Karena mereka dari anak-anak dari istilahnya anak-anak marginal ya. Kemudian diganti pertanyaannya, bukan apa yang salah dengan anak-anak ini. Pertanyaan penelitiannya kemudian diganti menjadi anak-anak yang dalam situasi kumuh begitu tapi tetap bisa berhasil itu seperti apa mereka. Jadi penelitiannya berubah dari sekian anak itu, walaupun dia nggak dapat mentoring tapi kok tetap berhasil, itu apa yang terjadi pada dia. Nah, ditemukan ada 4. Di antaranya yang satu itu karena dia punya figur yang dia jadikan contoh, figur pahlawan dia lah. Dan pahlawannya nggak harus orang tuanya. Kadang-kadang di situasi kumuh kayak begitu orang tuanya nggak bisa contoh yang baik. Jadi anak itu perlu figur teladan, walaupun bukan orang tuanya, dia harus punya role model gitu. Iya Mas. Saya lupa nama penelitiannya, ada itu. Mas Munjid biasanya yang sering ngasih materi itu. Kan mau ada Save for Teens ya Mas ya? Iya, ya? Kita ajarkan di Save for Teens. Dan tiap kali Munjid ngasih materi itu ke orang-orang tua, mereka banyak mengalami pencerahan. Jadi yang bikin anak-anak berhasil itu bukan di mentoring ternyata. Padahal itu dananya nggak ada serinya. Dilakukan oleh 2 kampus terbaik di Amerika, MIT sama Harvard kerjasama. Kemudian dipilihkan psikolog terbaik, dikombinasi dengan pakar-pakar konseling, mentor-mentor terbaik. Dan main di mentoring 5 tahun. Dan setelah 5 tahun nggak ada bedanya antara yang di mentoring dengan yang tidak di mentoring. Dan ternyata diikuti sampai 30 tahun kemudian pun mereka juga nggak lebih berhasil di mentoring. Yang membedakan malah hal lain.
menemukan hal lain pada anak-anak yang bahkan tidak dimentoring, asal dia punya 4 ini, dia berhasil. Nah, yang 4 itu, yang pertama adalah itu, dia punya role model, punya contoh. Terus kalau yang kedua, dia fokus pada strength-nya. Jadi dia nggak diungkit-ungkit kekurangannya terus, tapi dicari kekuatannya apa, kebaikannya apa. Walaupun dia punya 100 kelemahan, asal dia bisa menemukan satu kekuatannya, itu sudah cukup untuk membuat dia. Lalu yang ketiga, dia harus punya goals. Jadi anak-anak ini harus dikasih cita-cita gitu, goals. Jadi apa? Dia punya cita-cita, punya goals yang dia kejar, maka dia akan bisa mengatasi banyak hambatan. Nah, yang terakhir nanti silakan Anda pelajari di Save for Teams. Lupa itu tidak apa-apa. Iya. Kayak gini Mas, itu kalau tumbuh ya, tapi kan kadang-kadang segala sesuatu tidak sesuai rencana Mas. Oke. Ya, contohnya ini. Kalau segala sesuatu nggak sesuai rencana, bertentangan, pesawat itu bisa naik lepas landas itu karena melawan angin. Ya. Karena dia punya gaya dorong lawan angin, akhirnya dia lepas landas. Maka hambatan itu, ubahlah hambatan menjadi peluang gitu. Seperti ilmunya luck factor. Orang-orang beruntung itu orang-orang yang bisa mengubah yang kayaknya hambatan, ya, itu menjadi peluang. Kasus terbaru ini Mas, anak saya, kakak itu kan dari SMP ke SMA ya. Dia ikut, ya belajarnya lumayan lah. Kakak ini santai orangnya. Kelas 1 nggak begitu bagus, kelas 2 tengah-tengah, kelas 3-nya bagus dia. Di GO, tes, ujian nasional itu nilainya bagus-bagus. Masuk ranking lah. Tapi pada akhirnya dia kecewa karena ada zonasi. Dia kayaknya agak terpukul gitu loh. Tapi ya saya bilang, ini kalau ini untuk ya, untuk remaja ya. Kalau ini bukan kakak Mas, yang kakak yang nanti. Yang ini ayah saya ini. Waktu UMPTN 96 itu saya dikasih semangat. Kita nggak tahu hasilnya, tapi ya saya bilang ya, bisa atau tidak, ayah atau ibu tahu kamu telah berjuang. Ya. Jadi apapun hasilnya, ibu tetap menyintaimu. Ayah sama ibu tetap menyintaimu. Waktu saya tahun 96 ini Mas. Saat mulai beranjak remaja akhir ya, mau kuliah itu, beliau mensupport saya bahwa apapun hasilnya nggak masalah, kamu telah berjuang, dan apapun hasilnya, ayah ibu tetap menyintai kamu apapun hasilnya. Itu Mas. Contohnya itu Anda temukan sendiri untuk anak-anak Anda atau orang-orang sekitar Anda yang remaja, itu Anda gunakan seperti contoh di bawah ini, seperti contoh ini, sehingga Anda menemukan yang khas untuk Anda sendiri. Mantap Mas Faiz. Baik. Oke Mas Hani, mungkin yang terakhir kalau untuk dewasa bagaimana Mas? Terakhir ya. Nah, ini orang dewasa, Mas Faiz ya. Orang dewasa itu secara nggak sadar itu ya, itu selalu menyaring, menfilter informasi atau kata-kata yang masuk ke dalam dirinya. Pikiran sadar selalu berusaha mengkritisi apapun yang melewatinya. Termasuk saya ngomong gini, itu Anda punya pikiran sadar yang berusaha mencerna informasi yang saya sampaikan. Maka untuk orang-orang dewasa, Bapak Ibu, kita punya triknya. Bagaimana cara memasukkan kata-kata efektif itu ke dalam alam bawah sadar lawan bicara kita. Salah satu caranya, Bapak Ibu, cara memasukkan sugesti, kata-kata yang ingin kita sampaikan itu melakukan repetisi atau pengulangan. Kembali lagi tadi Mas Faiz. Dengan seringkali diulang, maka orang dewasa itu akan menerima informasi itu dan meyakininya. Berikutnya, menyibukkan pikiran sadar. Anda, sebenarnya ini ada videonya Mas Faiz. Kalau Anda gini, Anda pernah nggak lagi asik-asik nonton film atau video di YouTube, tiba-tiba muncul iklan gitu, ting gitu ya. Saat pikiran kita sadar melihat itu konsentrasi, maka ada informasi tertentu yang muncul.
sekian detik gitu, itu langsung nancep ke dalam diri kita. Langsung kita masuk ke dalam bawah sadar kita. Anda lihat bola misalkan, tiba-tiba ada iklannya Axe gitu. Orang pakai parfum tiba-tiba melayang gitu kan ya, terbang gitu ya. Maka saya nggak sadar kalau Anda nanti ke supermarket itu ya, nggak punya ide mau beli parfum seperti apa, Anda nggak sadar akan manggil Axe-nya itu. Karena saat pikiran sadar Anda sibuk lihat sepak bola, bawah sadar Anda terhijack oleh iklannya Axe. Tapi kan itu nggak benar juga. Masa ada orang pakai Axe terus terbang, terus didekati cewek jadi cantik. Saya pakai Axe malah kadang-kadang nggak jelas bau saya ya. Tapi ternyata kan saya beli gitu loh. Atau yang terakhir Bapak Ibu, Anda gunakan bahasa persuasi untuk orang dewasa itu. Orang gede-gede itu. Seperti apa? Ya kita bisa lihat di slide-nya Mas Faiz berikutnya. Oke. Terus gunanya apa Pak? Melakukan sugesti itu. Ya. Sebenarnya ada 5 Bapak Ibu, ini saya tuliskan 3. Kita mensugesti orang lain itu punya tujuan. Misalkan kita punya saran terhadap pada seseorang, atau mengarahkan perilaku dia, atau mengubah kebiasaan, itu kita lakukan sugesti pada dia. Ya. Nah, 5 polanya apa? Ini Bapak Ibu Anda bisa belajar. Ini sebenarnya panjang, cuman saya ambil sebagian supaya nanti mungkin pertemuan kedua nanti kita jelaskan yang lebih detail lagi, lebih konkret lagi. Cara memasukkan kata-kata pada lawan bicara kita pada orang dewasa, itu kadang-kadang bisa menggunakan pertanyaan. Anda dewasa, mau pacaran gitu ya, sama orang lain, meyakinkan dia gitu. Mas Harun mungkin tadi dia tanya ya. Itu waktunya ngombali Mas. Anda ingat kelemahannya perempuan itu di telinga ya. Misalkan gini, Anda bisa menyampaikan ke pasangan Anda, calon Anda, bilang gini, bolehkah aku menjadi ayah dari anak-anak kita nanti gitu. Pertanyaan itu mensugesti dia gitu. Hal-hal yang sepertinya dia nggak bisa menolak. Misalkan gini, Anda pernah nggak menghadap notaris atau menghadap guru, menghadap orang lain terus disodorkan kertas. Silakan Pak tanda tangan di sini. Ya. Bolehkah saya tanda tangan di sini? Gitu. Oh silakan Pak. Gitu. Atau Anda cari tempat duduk misalkan. Ada yang agak kosong gitu ya. Tapi nggak cukup. Gitu. Anda bertanya, bolehkah saya duduk di sini? Gitu. Pertanyaan kan itu sebenarnya. Cuman secara nggak sadar orang itu akan geser. Sehingga Anda bisa duduk di situ. Jadi Bapak Ibu, kayak kita bertanya, tapi orang sepertinya tidak dikasih alternatif jawaban kecuali mengiyakan apa yang Anda tanyakan gitu. Jadi pertanyaan Pak sebenarnya merintah gitu ya. Lah ya, itu mensugesti mereka gitu loh. Kan kita ngomongnya bolehkah duduk di sini gitu. Lah ya, kan bertanya gitu ya. Tapi kan akhirnya dapat tempat duduk kita. Ya. Ini ada 5, saya sampaikan 5 supaya Anda lebih gampang mencernanya, lebih mudah. Karena tujuan saya ini Bapak Ibu bukan Anda dapat ilmu baru yang berkesan, enggak. Anda mempraktekkan ini gitu loh. Ilmunya dikit tapi Anda dapat idenya dan Anda bisa praktek hal-hal simple. Hal-hal yang bisa Anda gunakan sehari-hari dan moga-moga punya efek positif untuk kehidupan kita. Bukan hal yang di luar sana yang rumit gitu, enggak. Sederhana saja melalui bahasa yang kita gunakan sehari yaitu kata-kata gitu. Yang kedua Mas Faiz, kalau kita mau mensugesti orang lain, orang dewasa dengan kata-kata kita, Anda bisa menggunakan pola ini. Memakai kata pada umumnya. Karena dia akan terseret pada pola itu. Misalkan gini, pada umumnya orang itu suka dekat deh sama kamu gitu. Atau Anda dekati cewek gitu, aku yakin semua orang di kampus ini kok bilang kamu cantik. Kira-kira dia seneng nggak? Wih, ternyata yang bilang aku cantik, iya memang gitu dalam hati dia meskipun dia nggak ngomong gitu. Jadi banyak orang berpendapat seperti itu meskipun belum tentu gitu kan. Ya, kita tahunya bahwa banyak orang pada umumnya orang bilang kamu itu cantik. Aku udah sering kali, udah banyak orang udah sering kali melihat orang itu muji kamu, bahwa kamu itu cantik. Gitu. Meskipun aja begitu cantik, tapi kalau cowoknya bilang gitu, kira-kira seneng nggak ceweknya? Itu pun sugesti Bapak Ibu. Anda punya tabungan emosi pada perempuan itu, pada cewek itu. Kalau Anda mau modus ya, itu dia seneng dia. Sugesti cinta orang-orang dewasa yang udah bisa mikir.
Karena dia informasi yang masuk itu seringkali disaring. Tapi kalau kita menggunakan pada umumnya, kebanyakan orang itu bilang kamu cantik loh. Dia akan tersugesti dengan kata-kata itu dan punya efek positif. Terutama pada Anda. Ya, Kang Harun, tolong didengarkan ini, Kang. Nanti kalau lebih detail lagi, lebih banyak lagi, bisa kontak saya nanti. Contoh-contohnya, ya. Yang penting ada calon dulu, baru kontak. Kenapa, Mas? Yang penting ada calonnya dulu, baru kontak. Oh iya, semuanya udah siap, Mas, kecuali calonnya belum, gitu ya. Semakin dan semakin dipandang, kamu kok semakin membuat aku bergetar ya. Waduh. Semakin suka dipandang dia nanti. Atau semakin dilihat kok semakin aku merasa mencintaimu gitu. Itu mensugesti dia. Makin seneng sama kamu gitu, bisa nggak, Mas? Makin seneng sama kamu ngangeni. Makanya kalau dulu itu saya pernah Mas, diajak pacaran tapi LDR. Saya pernah pacaran LDR. Saya itu nggak mau gitu loh. Kenapa alasannya? Karena saya itu ngangeni, Dek. Saya bilang gitu. Kamu kalau LDR-an karena nggak kuat mesti. Karena saya itu orangnya ngangeni ya. Loh gitu tambah seneng, Mas. Makanya jangan LDR-an sama aku gitu. Ya wis, pacaran aja jarak dekat. Karena kalau LDR jarak jauh, pasti kamu nggak kuat karena aku ini orangnya ngangeni kan gitu. Dalam hal ini jangan ditiru, Bapak Ibu. Semakin jauh semakin ngangeni. Loh itu kalau menjalin hubungan, Mas, dulu waktu mau cari jodoh, cari pasangan gitu-gitu. Ternyata saya juga modus tanpa sadar dulu, Mas. Saya baru tahu teorinya sekarang saya itu. Lakukan sesuatu tanpa sadar, refleks, kayaknya bakat ya. Tapi ternyata ada teorinya. Lah baru tahu sekarang. Oh, ternyata omongan saya, kata-kata saya dulu itu mensugesti ternyata. Dan itu penting untuk Iya. orang dewasa gitu. Untuk mantra-mantra. Ternyata enggak sadar saya udah sering mengeluarkan mantra-mantranya ini. Iya. Yang keempat, Mas Faiz. Oke. Orang sepertinya kita kasih pilihan dengan kata atau. Tapi sebenarnya enggak. Mau keluar sama ceweknya jangan tanya makan di mana. Ini hati-hati ya Bapak Ibu kalau punya yang dewasa punya pacar gitu. Kita makan di mana? Itu salah. Salah, jangan dia nanti bingung bertengkar di mobil nanti. Ya. Atau gini, Anda tanya, perempuannya tanya, aku pengen sepatu yang merah atau yang biru, Mas. Anda jangan jawab merah atau biru, tidak. Karena kebanyakan perempuan itu tidak menginginkan jawaban dari kita. Tapi dia pengen dianggap cantik. Jadi gini, Anda kalau, Mas, aku pilih sepatu merah atau biru gitu ya. Bajumu apa aja, kamu pakai baju apa? Oh, aku bajunya biru. Ya, kalau kamu baju biru, sepatunya bagusnya apa, Dek? Ya, sepatunya juga biru. Waduh, pasti kamu cantik sekali. Karena baju dan sepatumu sama-sama biru, gitu, Mas. Jangan dikasih contoh. Nanti kalau kamu bilang, kamu pakai biru, Dek. Awal-awal ya, dia bilang, kamu tuh mesti nggak suka aku pakai merah sih, gitu loh. Jadi apapun jawaban Anda, kalau kasih alternatif, Anda salah, gitu loh. Jadi kembalikan ke dia dan bilang dia cantik. Aku warna bajunya biru, Mas. Terus bajunya biasanya kalau biru, bagusnya apa, Dek? Ya biar kontras merah. Wah, pasti kamu jadi perhatian. Karena biru sama merah itu kombinasi yang pas. Mesti dia seneng. Mesti dia seneng nanti. Ya. Jadi harus ada triknya Bapak Ibu, mensugesti pasangan kita saat dia udah dewasa gitu. Ya. Karena ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Kalau makan juga gitu. Mas, kita makan apa ini? Makan apa macam-macam perempuan ya. Kita tanya gini aja. Aku punya kejutan untuk kamu, Dek. Coba tebak kita mau di mana gitu. Mesti Mas mau ngajak ke seafood ini ya, 88 ya. Tepat sekali gitu, Dek. Gitu, Mas Ais. Ya. Kamu kok pinter sih, kamu tahu arah pikiran saya bahwa kita akan ke seafood 88. Mesti dia seneng gitu loh. Padahal dari awal nggak ada rencana ke situ. Nggak ada, dia nggak pengen kita kasih alternatif kok. Dia cuma pengen dianggap pinter, dianggap cantik, dianggap hebat kan gitu, Mas. Jadi kasih alternatif. Kalau itu untuk dewasa ya. Kalau anak-anak misalnya gini,
Anaknya main game, terus kita nyuruh dia mandi. Pilihannya kasih dia pilihan yang dia nggak punya alternatif lain. Adik mau mandi sekarang atau mandi 5 menit lagi. Tapi kalau Anda marah, mandi apa enggak? Nah, dia bilang enggak, dia kasih alternatif enggak kok ya. Anda tambah marah. Tapi kalau adik mau mandi sekarang atau 5 menit lagi, apapun pilihannya, pada akhirnya dia akan mandi. Nah itu Bapak Ibu, kata-kata mensugesti kita nggak sadar tapi harus aware. Seringkali dia gunakan saat-saat kondisi terdesak itu kita bisa gunakan itu gitu. Jadi kayak orang kasih pilihan dengan atau, tapi sebenarnya kita mengarahkan dia pada jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Cukup jelas gih? Nanti kita bisa kontak-kontak lagi gih. Kalau Mas saya ceweknya sulit Mas, gak diajak ngomong, enaknya gimana gitu ya. Nanti saya kasih tips-tipsnya. Bagaimana mensugesti kata-kata Anda dalam pikiran bawah sadar dia. Ya. Ya, jadi ini gunakan untuk pacar yang sudah halal Bapak Ibu ya. Oh ya, yang udah mendekati lah ya. Atau Anda cari-cari gitu. Atau yang kelima Mas Ais, ini contohnya banyak dan lucu-lucu. Saya kayaknya juga agak bakat kayak gitu-gitu ya. Kamu ayahmu penjual bubur ayam gitu. Loh kok tahu Mas? Karena kamu telah mengadu-adu hatiku. Gitu. Kata-kata gitu Mas. Jadi ini kata sugesti yang bisa masuk langsung ke dalam dirinya pasangan kita. Atau yang kelima, Anda gunakan efek tak terbantahkan. Ya. Padahal belum tentu. Dek, ini udah pasti, udah jelas lah. Semua orang itu kalau dekatmu itu jadi nyaman. Gitu. Kamu itu orang apa bantal ya? Kok orang-orang banyak lihat kamu itu kayak bantal. Kenapa? Kalau buat sandaran itu nyaman. Banyak orang yang bilang begitu. Sudah jelas bahwa kalau dekat kamu itu merasa nyaman. Nah itu kata-kata kayaknya biasa Mas Faiz. Tapi itu efeknya kan besar pada hidup kita. Nah Anda cari yang kira-kira bisa Anda gunakan untuk mantra Anda dan membuat hidup Anda lebih bahagia, lebih baik. Itu Anda susun sendiri nanti. Bukan dari saya, karena struknya orang beda-beda. Kadang-kadang orang tertarik dengan A, tapi nggak tertarik B. Ya, makanya nanti kita banyak sharing-sharing. Saya menggunakan ini, Mas. Berapa keberhasilannya? Digunakan pada saat apa aja? Udah dicoba kemana saja? Pertemuan besok nanti kita review itu aja. Sampai kita ketemu polanya, sehingga kita bisa gunakan itu secara praktis untuk kehidupan sehari-hari kita nanti. Ya. Itu Mas Faiz. Mas Dhani, terima kasih. Saya kira nanti kelanjutannya kita lanjutkan minggu depan aja kali Mas ya. Monggo, silakan. Dua mantra yang lain. Dan saya kira Bapak Ibu dengan 3 yang sudah dikasih Mas Dhani itu untuk anak, remaja, dan dewasa udah mulai bisa Anda praktekkan dari besok sampai hari Minggu. Dan nanti selama sampai hari Minggu itu Mas Dhani akan memberikan mentoring pada Anda, bagi Anda yang mau praktek. Dan semoga ini bisa bermanfaat yang besar buat Anda Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir tadi itu saya ingatkan 5 pola sugesti cinta itu tolong digunakan untuk pasangan yang sudah halal ya. Ya, ini anak saya udah ngasih saya mantra ini. Terasa 1,5 jam sudah Mas Faiz. Iya Mas. Dan biasanya Bapak Ibu yang paling penting adalah prakteknya. Ini hanya lontaran awal dari Mas Dhani karena targetnya adalah untuk membuat Anda pada akhirnya menemukan mantra Anda sendiri. Jadi bukan Mas Dhani yang ngasih Anda mantranya, Anda sendiri yang harus menemukan mantra Anda. Cuman tadi itu guidance-nya. Nah, selama beberapa hari ke depan Anda bisa konsultasi dengan Mas Dhani seperti apa yang Anda temukan, nanti Mas Dhani akan kasih masukan-masukan. Mas Dhani ini akan keluar semua ilmunya kalau ditanya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nggak tanya ya dia mesem-mesem aja nanti. Tapi kalau Anda tanya yang banyak gitu, insya Allah beliau akan kasih jawaban-jawaban yang mudah-mudahan akan mencerahkan Anda. Saya kira gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu di hari Minggu jam 8 malam lagi. Terima kasih Mas Dhani, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.